Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan ulangan harian listrik statis yaitu materi IPA kelas 9. Siapkan catatan dan simak videonya ya. Kita mulai pada soal yang pertama. Partikel terkecil penyusun zat atau materi disebut C, yaitu atom. Nomor 2, inti atom terdiri dari, jadi atom terdiri dari inti dan bagian kulit. Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron, sedangkan di bagian kulitnya terdapat elektron. Jadi jawaban yang benar adalah B, proton dan neutron. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Keterangan yang benar untuk bagian-bagian atom pada gambar adalah, jadi perhatikan di sini di inti atom terdapat bagian P dan Q. P merupakan bagian atom yang tidak bermuatan, jadi merupakan neutron. Sedangkan Q adalah bagian atom yang bermuatan positif, yaitu proton. Sedangkan di kulit-kulit atom terdapat bagian atom yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Jadi jawaban yang benar adalah D. P sama dengan neutron, Q sama dengan proton, dan R adalah elektron. Soal nomor 4, jika suatu benda bermuatan positif, maka jika benda bermuatan positif, tentu saja atom-atomnya mempunyai bagian yang bermuatan positif lebih banyak dari atom-atom yang mempunyai bagian bermuatan negatif. Jadi, jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Untuk soal nomor 5, berikut ini adalah gejala listrik statis, kecuali pada pilihan A terjadinya petir. Petir terjadi karena awan-awan yang bermuatan listrik bergesekan, jadi merupakan gejala listrik statis. Pilihan B, batang ebonit yang digosok bulu dapat menarik balon. Jadi batang ebonit yang digosok bulu menyebabkan bermuatan listrik, jadi merupakan listrik statis. Begitu juga jawaban yang D, kaca yang bermuatan positif setelah digosok kain sutra, jadi merupakan gejala listrik statis. Sedangkan untuk C, lampu yang menyala karena adanya aliran elektron merupakan gejala listrik dinamis. Soal nomor 6, setelah sisir plastik digosok dengan kain wol, yang terjadi adalah, jadi sebelum digosok, kain wol dan sisir plastik sama-sama bermuatan netral. Ketika digosok, elektron-elektron dari kain wol berpindah ke plastik atau ke sisir, sehingga kain wolnya kehilangan elektron dan bermuatan positif. Sedangkan sisir plastik yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif. Jadi jawaban yang benar adalah sisir jadi bermuatan negatif karena mendapatkan elektron dari kain wol. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sisir yang telah digosok kain wol dan kaca yang telah digosok kain sutra akan, jadi sisir yang telah digosok kain wol bermuatan negatif. Sedangkan kaca yang telah digosok kain sutra bermuatan positif. Perhatikan, sisir dan kaca yang telah digosok mempunyai muatan yang berbeda. Dua buah benda atau atom yang mempunyai muatan berbeda akan tarik-menarik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 8, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua partikel ditentukan dengan hukum A, yaitu hukum Coulomb. Soal nomor 9, alat untuk menyelidiki muatan listrik suatu benda adalah C, yaitu elektroskop. Nomor 10, benda yang bermuatan listrik positif bila dihubungkan dengan bumi akan menjadi netral karena, bendanya bermuatan listrik positif,
artinya protonnya lebih banyak. Jika dihubungkan dengan bumi, proton tidak bisa mengalir ke bumi karena proton tidak dapat berpindah dari atomnya. Jadi, yang berpindah adalah elektron dari bumi pindah ke benda, sehingga bendanya bermuatan netral. Kita lanjutkan soal nomor 11. Benda A menolak benda B. Benda B menarik benda C, dan benda C menolak benda D. Jika benda D bermuatan negatif, maka sekarang kita tulis terlebih dahulu benda A, B, C, dan D. Diketahui dalam soal benda D bermuatan negatif. Kemudian benda C menolak benda D. Artinya C dan D mempunyai muatan yang sama karena benda yang bermuatan yang sama akan saling tolak-menolak. Jadi C muatannya juga negatif. Kemudian benda B menarik benda C. Benda yang tarik-menarik adalah yang bermuatan berbeda, sehingga benda B muatannya positif. Dan terakhir, benda A menolak benda B. Jadi A dan B karena saling tolak-menolak artinya muatannya sama. Sehingga benda A positif, benda B positif, dan benda C negatif. Soal nomor 12. Dua buah bola konduktor M dan N yang bermuatan listrik dihubungkan dengan kawat seperti pada gambar. Agar muatan kedua konduktor seimbang, maka perhatikan di sini benda M mempunyai muatan negatif 3 dan N positif 5. Ingat, yang dapat berpindah adalah elektron, yaitu yang bermuatan negatif. Sehingga elektron berpindah dari benda M ke benda N. Jika berpindah satu elektron, maka M menjadi negatif 2 dan N menjadi plus 4. Kemudian, jika satu elektron lagi berpindah menjadi negatif 1 dan plus 3. Berpindah satu lagi, maka benda M menjadi netral dan N menjadi plus 2. Kemudian, yang terakhir, jika elektronnya berpindah lagi dari M ke N, maka muatan dari benda M menjadi plus 1 dan N juga plus 1. Karena muatannya sudah seimbang, maka sudah tidak ada perpindahan elektron lagi. Jadi ada 4 buah elektron yang pindah dari M ke N. Soal nomor 13. Pemisahan muatan listrik pada sebuah benda karena di sekitarnya ada benda lain yang bermuatan listrik disebut C, yaitu induksi listrik. Soal nomor 14. Garis gaya listrik yang benar dari gambar muatan listrik di bawah adalah, jadi garis gaya listrik dari muatan negatif adalah ke dalam atau masuk. Sedangkan garis gaya listrik dari muatan positif yaitu keluar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 15. Jika sebuah batang kaca yang telah digosok kain sutra didekatkan pada elektroskop netral, maka yang akan terjadi pada elektroskop adalah, jadi batang kaca yang telah digosok kain sutra mempunyai muatan positif. Elektroskop yang netral mempunyai sebaran elektron dan protonnya sama banyak atau rata. Nah, ketika kaca yang bermuatan positif didekatkan kepada elektroskop, maka elektron-elektron pada elektroskop berpindah di kepala elektroskop. Sedangkan yang di daun kehilangan elektron-elektronnya. Jadi daun elektroskopnya masing-masing bermuatan positif. Karena sama-sama bermuatan positif atau muatan yang sama, maka saling tolak-menolak. Jadi daunnya mekar. Sehingga yang terjadi pada elektroskop adalah sesuai pada gambar D.
Selanjutnya soal nomor 16, dua partikel P dan Q masing-masing bermuatan 0,6 mikrocoulomb dan 0,8 mikrocoulomb, terpisah dengan jarak 4 cm. Nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9, maka besar gaya tarik-menarik kedua partikel adalah. Jadi dari soal diketahui muatan yang pertama adalah 0,6 mikrocoulomb, artinya 10 pangkat negatif 6 coulomb. Jika diubah ke dalam satuan baku menjadi 6 dikali 10 pangkat negatif 7 coulomb. Begitu juga dengan muatan yang kedua, 0,8 mikrocoulomb, kita ubah menjadi 8 dikali 10 pangkat negatif 7 coulomb. Sedangkan jarak pisahnya yaitu 4 cm diubah ke dalam satuan meter menjadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2. Nilai K-nya adalah tetap 9 dikali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah besar gaya tarik-menarik kedua partikel atau gaya Coulomb. Dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, maka kita tuliskan terlebih dahulu di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat negatif 7, kemudian Q2-nya 8 dikali 10 pangkat negatif 7. Dibagi dengan jaraknya yaitu 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Nah, angka-angkanya kita tulis dulu di sini 9 dikali 6 dikali 8, kemudian 10-nya pangkatnya menjadi 9 dikurang 7 dikurang 7, yaitu negatif 5. Sedangkan penyebutnya 4 kuadrat adalah 16, kemudian 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat negatif 4. Jadi sama dengan 27 dikali 10 pangkat negatif 5 kemudian dikurangi dengan negatif 4. Didapatkan nilainya adalah 27 dikali 10 pangkat negatif 1. Kemudian kita ubah menjadi 2,7 Newton. Selanjutnya soal nomor 17. Dua benda bermuatan terpisah sejauh 5 cm dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Jika jarak kedua benda itu diperbesar menjadi 10 cm, berapa besar gaya tarik-menarik yang terjadi? Jadi di sini diketahui R1 adalah 5 cm, F1 adalah F, dan R2 adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah besar dari gaya yang kedua atau F2. Dari rumus gaya Coulomb, kita dapat perhatikan bahwa besarnya gaya berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak kedua partikel atau kedua benda bermuatan. Sehingga bisa kita rumuskan sebagai berikut, F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi nilai K, Q1 dan Q2-nya diabaikan karena dianggap tetap. Sekarang kita substitusi nilai-nilainya. F2 per F sama dengan 5 kuadrat per 10 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dan 10 kuadrat adalah 100. Kemudian kita sederhanakan, didapatkan F2 per F adalah 1 per 4. Jadi 25 dan 100-nya sama-sama dibagi 25 ya. Kemudian F-nya bisa kita pindah ke sebelah kanan menjadi dikali. Maka F2 sama dengan 1 per 4 F. Soal nomor 18, jarak titik P dengan benda bermuatan 5 mikrocoulomb adalah 3 cm. Tentukan kuat medan listrik yang dialami titik P. Jadi di sini diketahui muatan benda adalah 5 mikrocoulomb atau 5 dikali 10 pangkat negatif 6 coulomb. Kemudian jaraknya adalah 3 cm, harus diubah dulu ke satuan meter menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 2. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik, yaitu E. Jadi rumus kuat medan listrik adalah K dikali Q per R kuadrat. K atau tetapannya adalah 9 dikali 10 pangkat 9
Kemudian muatannya ada 5 dikali 10 pangkat negatif 6. Kemudian di sini jaraknya 3 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Didapatkan 9 dikali 5 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 per 9 dikali 10 pangkat negatif 4. Jadi 9-nya habis, tinggal 5, sedangkan pangkatnya 10 pangkat 9 dikurang 6 adalah 3, kemudian dikurangi dengan negatif 4. Jadi 5 dikali 10 pangkat 7, satuannya adalah Newton per Coulomb. Selanjutnya soal nomor 19. Titik A berada pada jarak 6 cm dari suatu muatan listrik. Jika muatan itu memberikan kuat medan listrik sebesar 10 pangkat 6 Newton per Coulomb, berapa besar muatan listriknya? Jadi dari soal diketahui jaraknya adalah 6 cm atau 6 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan kuat medan listriknya adalah 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Yang ditanyakan adalah muatan listrik yaitu Q. Dari rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, kita dapat menentukan nilai Q dengan rumus E dikali R kuadrat per K. Jadi E-nya 10 pangkat 6 dikali R-nya 6 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan per 9 dikali 10 pangkat 9. Jadi sama dengan 10 pangkat 6 dikali 36 dikali 10 pangkat negatif 4 per 9 dikali 10 pangkat 9. 36 dibagi 9 adalah 4, kemudian 10-nya memiliki pangkat 6 dikurangi 4 dikurangi 9. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 7. Maka muatan listriknya adalah 0,4 mikrocoulomb. Soal nomor 20. Muatan A dan muatan B mempunyai beda potensial listrik sebesar 15 volt. Berapa energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar 8 milicoulomb dari A ke B? Jadi di sini diketahui beda potensial listrik atau V adalah 15 volt. Kemudian besarnya muatan adalah 8 milicoulomb atau 8 dikali 10 pangkat negatif 3 coulomb. Yang ditanyakan adalah W, yaitu energinya. Rumus dari energi listrik adalah V dikali Q. V-nya adalah 15, kemudian dikali Q-nya adalah 8 dikali 10 pangkat negatif 3. 15 dikali 8 adalah 120, kemudian dikali 10 pangkat negatif 3, didapatkan adalah nilainya 0,12 Joule. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.